Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Herlina Lidiawati, yang saya hormati dan saya banggakan para Dewan Guru SDN Cileuksa 01 yang menyempatkan hadir dalam kegiatan desiminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebagai salah satu tugas saya dalam program Guru Penggerak. Jadi di sini saya harus memberikan pengalaman saya, materi yang sudah saya lakukan, yang sudah saya pelajari untuk diberikan kembali kepada rekan-rekan guru di sekolah. Oke, sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ke materi, saya memiliki ice breaking, ya. Ice breaking itu ada cluenya. Cluenya itu bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Nah, kalau 9 itu 1, kalau 10 itu 1, jadi pertanyaannya, kalau 88 itu berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau 88 itu berapa? Cluenya itu bumi itu bulat. Berapa? Iya. Kalau 9 itu 1, kalau 10 itu 1, nah kalau 88 itu berapa? 99. Ada yang lain? 0. 90. Kalau Bu Ririn berapa? Jadi jawabannya 4. Kenapa 4? Karena kan cluenya bumi itu bulat. Jadi 9 bulatnya ada berapa? Ada 1 ya? Ya, 10 ada 1. Nah, kalau 8 berapa? 2. Ya. Kalau 88 berarti jawabannya 4. Nah, kalau 89 berapa? 3, betul sekali. Oke, kita lanjut ke dalam materi. Berikut adalah materi yang 60, ya, kalau 66 2, betul. Ya, lanjut ya. Berikut adalah materi yang akan saya bagikan kepada rekan guru semua. Di sini ada budaya positif. Nah, ketika saya mengucapkan budaya positif, kira-kira apa sih yang ada di benak ibu-ibu semua? Contohnya apa sih budaya positif itu? Jujur, sopan, betul. Oke, apakah budaya positif itu perlu kita terapkan di SDN Cileuksa 01 ini? Iya, sangat perlu sekali ya, karena budaya positif itu budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat
berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini agar peserta didik kita termotivasi dari intrinsik, dari dalam diri siswa, bukan dari ekstrinsik ya, bukan dari luar. Jadi kayak misalkan dia berangkat ke sekolah tepat waktu. Kalau misalkan dia takut dimarahin sama guru, berarti itu dari motivasi ekstrinsik ya, karena dari luar, karena dia takut dimarahin sama guru kelasnya, seperti itu. Di sini ada konsep-konsep inti modul budaya positif. Jadi di modul budaya positif itu di modul 1.4 ada yang pertama ada materi perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol guru. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama akan kita bahas yaitu perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar itu sama halnya dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, sekarang saya mau tanya nih sama ibu-ibu, kira-kira kalau di kelas itu Bapak Ibu menggunakan pembelajaran yang mana nih? Apakah pembelajaran yang berpusat pada guru atau menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Menggunakan pembelajaran yang mana nih di setiap kalau di kelas? Oke, iya betul. Sekarang kita harus menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Karena di sini bisa kita gunakan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi ini, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan siswa kita itu apa, minat siswa kita itu apa, jadi profil siswa itu apa. Jadi biar siswa itu ketika kita memberikan materi, memberikan pelajaran, itu mereka senang ya, seperti itu. Selanjutnya ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kata disiplin itu kalau kita di sekolah itu peraturan, kayak peraturan dan tata tertib. Ya, yang harus kita lakukan kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita langgar suka ada hukuman atau konsekuensi ya. Oke. Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi seperti tadi, nilai intrinsik itu adalah nilai dari dalam diri peserta didik itu sendiri ya. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi ketika melakukan, contohnya mengerjakan PR ya, tanpa
sogokan atau ancaman, mereka sudah mau mengerjakan karena itu tugas dia ya, tugas anak-anak itu seperti itu. Biasanya saya juga dulu ketika memberikan soal kepada siswa supaya siswa mau mengerjakan, saya selalu kasih hadiah biar anak itu mau. Ternyata itu salah ya, itu tidak memberikan pelajaran motivasi. Jadi motivasi ekstrinsik yang saya berikan, bukan motivasi intrinsik gitu. Di sini ada nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Contohnya di sini ada setiap perilaku atau perubahan memiliki suatu tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, jadi tanpa motivasi ekstrinsik, tanpa pengaruh dari luar. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, di sini ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita mengharapkan siswa yang selalu beriman, taat ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, mandiri. Kita menginginkan siswa kita itu untuk mandiri, bernalar kritis, berarti berpikir kritis ya, berkebinekaan global, bergotong royong. Nah, di sini untuk bergotong royong itu bukan berarti membersihkan lingkungan sekolah itu bersama-sama, tetapi bergotong royong di sini ketika kita di kelas itu anak mau kerja kelompok kayak gitu ya. Jadi mereka mau berteman, mengerjakan bersama-sama. Yang terakhir, kreatif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar bisa terpenuhi dengan baik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya ya. Kayak kita ke sekolah, saya ke sekolah itu ada tujuannya untuk mengajar. Ya, seperti itu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Ya, nanti kita jawab bersama-sama. Di pertanyaannya itu, Ibu Resti adalah guru wali kelas 2A di SDN Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Septian. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Septian yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Resti, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Septian melakukan hal itu? Kira-kira apa? Kurang dikasih bekal sama mamahnya. Ya, karena tidak diberikan bekal. Nah, oke. Di sini kita jawab bareng-bareng ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau bertahan hidup contohnya kita memerlukan makan, terus memerlukan tempat tinggal atau kesehatan. Yang kedua,
kasih sayang dan rasa diterima. Ya, jadi contohnya siswa ketika di kelas mereka membutuhkan kasih sayang dari temannya dan gurunya. Ketika di rumah berarti membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Dan kalau rasa diterima ketika di kelas, mereka juga pasti ingin diterima di lingkungan sekolah atau di kelas sama teman-temannya diterima, tidak dibully kayak gitu ya. Sama guru juga sama. Ya, tidak dicuekkan. Ya. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, jawaban ini ketika Septian di dalam kasus di atas, apabila jawaban Septian ketika ditanya oleh Ibu Resti, Septian menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Septian itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survival, ya. Jadi yang Septian butuhkan itu bertahan hidup, kan tadi contohnya makan, tempat tinggal, atau kesehatan. Nah, apabila Septian menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, ya, karena kan dipanggil, jadi pasti orang tuanya tanya kenapa kok ngambil makanan gitu ya. Jadi kebutuhan yang Septian butuhkan itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemungkinan Septian itu di rumahnya kurang dapat perhatian, makanya dia mengambil perhatian itu di sekolah, seperti itu. Yang ketiga nih, bila jawaban Septian dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, jadi dikasih telur aja gitu setiap harinya. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi ada yang misalkan bawa daging, ada yang bawa mie. Dia pengen nyobain makanan-makanan yang gak suka dibawa sama dia. Nah, maka Septian sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, ya. Tuh. Selanjutnya, bila Septian menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya. Jadi dia senang lihat teman-temannya itu nangis atau dia senang lihat teman-temannya itu marah, ya, maka berarti Septian sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Berarti dia lagi memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Yang terakhir, dalam kasus di atas, apabila jawaban Septian adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka kebutuhan Septian sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ya, seperti itu. Selanjutnya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contohnya di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi tadi datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa datang tepat waktu? Karena dia takut dihukum oleh gurunya. Di sini termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, kalau untuk yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan
lain. Jadi murid di sini melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, misalkan tadi ketika ketika saya memberikan soal kepada siswa dan saya memberikan permen yang bisa menjawab, ibu berikan permen gitu. Nah itu termasuk anak tuh mau tuh berusaha semuanya. Gimana caranya? Bukan mereka tuh tanggung jawab atas gimana caranya dia menjawab pertanyaan itu dengan baik, atau misalkan itu mah tidak ya, mereka itu karena ingin permennya mengisinya. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Di sini adalah motivasi ekstrinsik, ya. Jadi motivasi ekstrinsik itu timbul dari diri. Contohnya misalkan, oh iya kalau aku belajar nanti aku pintar buat diri aku sendiri. Jadi itu timbul dari diri siswa tersendiri. Ekstrinsik. Intrinsik. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Ya. Silahkan Bapak Ibu jawab. Pertanyaan di sini jawabnya hukuman atau konsekuensi. Nah, yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nih, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, disimpan dulu ya jawabannya. Oke, yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman ya, karena dia sudah terlambat ke sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Masker ke sekolah. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi siswa itu kan harusnya ke sekolah itu memakai sepatu hitam. Nah, anak tersebut memakai sepatu yang berwarna, sehingga anak itu disuruh guru itu untuk tidak menggunakan sepatunya. Itu termasuk apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, oke. Apa? Konsekuensi. Coba nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Oke, konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Nah, ya. Jadi ada hukuman, betul ya? Oke, lanjut. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, anak terlambat ke sekolah. Nah, sama guru kan tidak tahu nih. Dia itu dihukumnya apa? Apakah dia membersihkan membersihkan lingkungan sekolah? Apa disuruh lari lapangan? Jadi tidak terencana ya. Murid tidak tahu apa yang terjadi itu. Mereka itu tidak tahu hukuman apa yang akan mereka dapat. Bersifat satu arah. Jadi bersifat satu arah itu guru itu tidak mau mendengarkan alasan-alasan dari siswa itu kenapa terlambat ke sekolah. Ya, jadi bersifat satu arah. Ya,
Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau fisik itu tadi contohnya disuruh lari ya, disuruh lari, terus disuruh membersihkan lingkungan, itu termasuk hukuman fisik. Nah, kalau hukuman psikis itu apa? Mungkin perasaannya ya, mungkin perkataan guru yang menyakiti hati dia. Kamu kenapa terlambat? Kebiasaan kamu terlambat terus. Mungkin siswa itu merasa sakit hati ya. Jadi hukuman itu bisa menyakiti perasaan siswa. Yang kedua itu konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi ketika kita melakukan misalkan terlambat ke sekolah, berarti udah tertulis konsekuensinya apa, ya. Jadi siswa tahu kalau saya melakukan kesalahan A, dia tahu berarti dia akan mendapatkan konsekuensi, ya. Murid mengetahui konsekuensi yang terjadi. Jadi murid itu tahu ketika dia melakukan kesalahan, ya tahu dia tuh akan diberi konsekuensi apa, seperti itu. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitoring murid. Yang terakhir adalah restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mencari solusi sendiri terhadap masalah yang sudah dilakukan. Jadi, ketika siswa melakukan kesalahan, kalau menggunakan restitusi itu tidak langsung menghukum. Tidak langsung menghukum, kamu harus lari keliling lapangan, tidak. Tetapi menanyakan dulu, kenapa kamu terlambat ke sekolah, ya. Terus di sini juga untuk restitusi itu anak itu memberikan solusi sendiri terhadap kesalahan dia. Contohnya, ibu saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena habis main handphone semalaman. Nah, solusinya gimana supaya kamu tidak kesiangan lagi? Nah, itu adalah contoh restitusi. Jadi tidak langsung menghukum, tapi menanyakan dulu kenapa terlambat, terus solusinya harus seperti apa. Itu namanya restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau untuk restitusi itu contohnya seperti tadi, ketika mereka melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum, ya. Jadi ditanyakan dulu kenapa dan mereka juga harus berpikir bagaimana untuk solusinya untuk dia sendiri, seperti itu. Ya, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, untuk identitas gagal ini di sini dihukum ya, hukuman. Kalau di identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Jadi yang hukuman itu sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Ya, seperti tadi ketika mereka melakukan kesalahan, ada perkataan guru tersebut yang menyakiti hati ya. Nah, itu adalah menyakiti hati siswa, jadi itu identitas gagal ya, karena sudah menyakiti perasaan peserta didik kita. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Nah, contoh kayak tadi, misalkan ada anak-anak yang lagi berantem, terus setelah itu kancingnya lepas. Nah, nangis karena dia takutnya dimarahin sama orang tuanya. Dan nih di sini guru itu merestitusi kedua anak tersebut. Nah, kenapa ribut? Terus untuk yang anak yang sudah mencopotkan kancing anak temannya, nah dia itu diberikan gimana nih solusinya supaya kancing tersebut
dipakai kembali. Nah, anak bisa kita ajarkan untuk apa? Menjahit. Jadi dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Ya, contohnya seperti itu. Perilaku pasif agresif meningkat. Jadi ketika kalau pakai hukuman itu, ketika anak yang bandel akan lebih bandel lagi. Seperti itu. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi kalau dia udah, padahal dia udah dihukum, kalau dia terlambat sekolah harus kelilingi lapangan. Tapi dengan dihukum itu anak akan tetap seperti itu lagi. Ya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Jadi kamu harusnya datang tepat waktu, tidak boleh kamu terlambat. Murid anak membenci peraturan. Jadi dengan adanya peraturan, siswa itu jadi tidak suka, membenci ya. Nggak suka peraturan, katanya harus dilanggar ya. Ada ya kata-kata seperti itu. Ya, untuk konsekuensi. Ya, selanjutnya konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena sudah tadi ketika terlambat sekolah berarti udah ada tulisannya, udah tahu, udah apa ya namanya? Sudah apa sih namanya teh? Kalau konsekuensi itu misalkan udah tertulis, udah ada, kalau misalkan terlambat ke sekolah berarti misalkan harus nyapu. Jadi anak tuh sudah tahu ya. Kalau untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Ya, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sama halnya dengan hukuman ya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Ya, sama dengan hukuman, memperlakukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi siswa, iya kan sudah ada peraturannya. Sudah, kalau kamu misalkan terlambat berarti kamu harus misalkan membersihkan lingkungan sekolah. Di sini selanjutnya apa peraturannya ya gitu. Pasti nanya, kamu sekarang udah terlambat ke sekolah. Jadi peraturannya apa? Nah, konsekuensinya apa? Melakukannya terima kasih. Oke. Murid atau anak menghormati peraturan. Di sini menghormati karena sudah tahu kalau misalkan terlambat ada konsekuensinya apa. Jadi terlihat, tidak seperti hukuman ya, tidak tahu nih kalau terlambat tuh dihukumnya apa ya gitu. Untuk yang terakhir restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi yang terbaik di antara hukuman dan konsekuensi. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi ketika anak itu tahu ketika dia melakukan sesuatu hal yang salah, dia tahu, oh berarti solusinya ini, biar anak tidak melakukan melakukan kesalahan lagi. Korban mendapatkan ganti, kayak tadi kancing, ya kan? Tadinya kancingnya lepas, jadi dia mendapatkan ganti lagi, kancingnya dijahit sama temennya, ya. Jadi tidak ada korban di sini. Murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, ya. Tadi kan masalahnya karena nangis karena kancingnya lepas, dia takut dimarahin orang tua. Kalau misalkan kancingnya sudah dijahit kan permasalahan selesai. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Tadi ya, karena dia sudah mencopot di ribut ya. Jadi copot tuh kancing temannya. Dia bertanggung jawab. Jadi dengan cara menjahitnya, ya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi guru itu tidak memarahi anaknya ribut, ya, tidak memarahi, tetapi gimana solusi? Kenapa? Ditanya dulu permasalahannya apa, terus ditanya lagi solusinya apa, ya. Pertanyaannya di sini, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi menanyakan untuk memperbaiki atau solusinya itu apa? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi si murid yang tadi copot kancingnya itu tidak berkepanjangan karena sudah dijahit, jadi mereka bisa berteman kembali gitu. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan tadi. Kalau misalkan tidak diperbaiki, itu si kancingnya pasti akan ada dendam ya. Gara-gara dia copotin, aku pasti dimarahin sama orang tua saya kayak gitu. Jadi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi bukan kayak hukuman, dipaksakan. Gimana caranya? Kamu karena terlambat kamu harus mengelilingi lapangan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti tadi, kebutuhan apa yang dia butuhkan. Ya, tadi contohnya misalkan dia ternyata tidak diberi bekal sama orang tuanya. Itu kebutuhan apa yang dia inginkan tuh apa? Biar kita tahu, ditanya dulu siswanya. Yang 6-7, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi cara yang paling baik daripada hukuman atau konsekuensi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi seperti tadi, fokusnya solusinya seperti apa ketika ada permasalahan. Misalkan tadi siswa ribut ya, sudah mencopot kancing temannya. Jadi iya, kancing baju temannya, iya betul. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia nggak ngerasa apa sih saya paling salah gitu. Tapi dengan dia memberikan solusi ya, tanggung jawab. Jadi dia pede kembali. Aku sudah bertanggung jawab karena sudah menjahit kancing yang terlepas. Di sini ada perbedaan. Nih, ada contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Ya, ini contoh kasusnya, siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, guru itu menghukum siswa tersebut dengan menghormati bendera selama 10 menit. Itu adalah contoh hukuman ya. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah contoh hukuman. Nah, kalau untuk contoh konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat karena sudah peraturan anak tuh udah diberikan peraturan ya, peraturan kalau misalkan tidak mengerjakan PR berarti harus mengerjakan PR-nya 3 kali lipat. Ya, kalau konsekuensi sudah tahu, dia tuh akan ketika melakukan kesalahan tahu dia akan bukan dihukum, konsekuensinya apa. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next ya. Oke. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih sama ibu-ibu di sini. Kira-kira kalau di kelas, bapak ini ibu-ibu semua di sini biasanya ketika anak melakukan kesalahan, apa yang ibu-ibu lakukan kepada siswa ibu-ibu tersebut? Apakah menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Biasanya apa? Teman, oke. Teman, apa? Biasanya pemantau, ya. Penghukum? Enggak, oke, bagus. Apa lagi? Manajer, oke. Di sini kita jelaskan ya. Nih, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Di sini kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum di sini patuhi aturan sekolah.
Lalu hormati pada bendera selama 1 jam. Jadi dihukum siswa tersebut untuk menghormati bendera selama 1 jam. Kalau untuk pembuat rasa bersalah, nih, berapa kali guru harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Jadi ngerasa siswa itu merasa bersalah. Oh iya, saya salah. Jadi ngerasa sedih lah ya. Seperti itu. Teman nih, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jadi sebagai teman biasanya menegurnya dengan senyuman ya. Seperti itu, seperti ke teman aja seperti itu. Kalau untuk pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Jadi sudah ada konsekuensinya kalau untuk pemantau. Kalau untuk manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanya dulu. Kesalahanmu itu apa? Nah, nanti siswa itu menjawab, "Oh iya Bu, saya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera." Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ditanya lagi solusinya ya. Ditanya lagi solusi. Itu manajer. Jadi seharusnya kita ketika anak atau siswa kita melakukan kesalahan, kita sebaiknya berada di posisi manajer ya. Tapi kita lihat situasinya juga ya. Nah, ada tugas lagi di sini. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya itu seperti tadi. Apakah termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, apa teman, pemantau, atau manajer? Nih pertanyaan yang pertama. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk apa? Apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum atau penghukum? Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Apa tuh yang kedua? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk hukuman, merasa bersalah atau apa? Hukuman. Oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, betul. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Manajer, kita lihat ya. Teman. Oke, di yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, ini manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Pemantau. Apa coba kita lihat ya jawabannya seperti apa. Nah, jadi yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi membuat orang merasa bersalah. Oke. Nih yang kedua itu penghukum ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti mungkin menyakiti hati perasaan peserta didik kita. Yang ketiga teman, ya betul. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kamu jangan melakukannya lagi ya, gitu. Tuh teman. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini ada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kan kita kalau peraturan sudah ada ya di sekolah kita ya. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Ya, bukan peraturan saja. Di sini ada pertanyaan pemantik lagi. Nah, pertanyaannya itu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, pertanyaan itu kenapa? Ketika Bapak Ibu nih memakai helm itu kenapa? Karena demi keselamatan. Baik, ya demi keselamatan. Kalau katanya takut sama polisi, takut kena razia polisi gitu ya. Itu termasuk bukan keyakinan kelas ya. Itu berarti dari ekstrim
motivasi intrinsik karena takut. Oh iya, ya itu seperti takut karena dia tuh ya karena takut ditilang. Ya. Jadi kalau misalnya jawaban ibu itu karena keselamatan, berarti itu sudah termasuk keyakinan kelas. Ya. Untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, kenapa? Menurut Bapak Ibu, apakah karena aturannya jadi saya harus memakai atau karena hal lain? Kalau misalkan kita menggunakan masker, alasan ibu menggunakan masker itu apa? Demi ya kesehatan. Berarti itu sudah termasuk ke keyakinan kelas ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, selanjutnya berikut adalah video pembuatan keyakinan kelas 2 SDN Ciliksa 01. Jadi saya sudah mencoba membuat video membuat keyakinan kelas bersama murid saya di kelas 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Tidak. Tahu nggak? Keyakinan kelas itu seperti peraturan, ya, atau tata tertib sekolah. Udah pernah diajarin ya peraturan di sekolah itu apa? Nah, kalau misalkan di sekolah punya peraturan, kita juga di kelas harus punya peraturan, tapi dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan saja? Karena dengan keyakinan kelas, nah kalian bisa yakin dan bertanggung jawab atas keyakinan kalian yang sudah akan kita buat, ya. Oke, keyakinan kelas itu dibuat dengan kesepakatan kita semua, ya, kesepakatan kalian dan kesepakatan ibu bareng-bareng, ya. Nah, contohnya seperti apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelasnya itu, misalkan dari kalian ke guru atau guru sama kalian, berarti harus berperilaku sopan. Kalau murid ke murid harus apa? Saling menghargai. Ya, jadi keyakinan kelas itu bahasanya berbeda dengan peraturan. Biasanya kan kalau peraturan jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kalimatnya berbeda. Ya, menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Atau ini contoh kalimat negatif itu tidak boleh atau jangan, itu tidak digunakan ya dalam keyakinan kelas. Nah, contoh ini contohin. Saya mau kalau datang ke sekolah terlambat, itu berarti kita harus gimana nih? Harus sekolah datang tepat waktu. Itu contoh keyakinan kelas, ya. Kalian paham nggak? Oke, ibu akan membagikan kertas post-it. Nanti kalian bikin
keyakinan kelas 2. Oke. Ibu akan bagi ya. Silakan kalian tempel di papan keyakinan kelas. Sini ditempelnya. Tuh, silakan. Oke. Oke, dah. Lanjut. Berarti keyakinan tak ada berapa? Nah, berarti kalian harus yakin dengan keyakinan saat ini. Harus kita apa? Kita lakukan. Jangan kita anggar ya. Oke. Sekarang ibu di sini ada tanda tangan keyakinan kelas bahwa kalian sudah setuju dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Ini silakan ke depan satu orang. Gantian semuanya ya. Baik Bapak Ibu, itu adalah contoh pembuatan atau proses kegiatan pembuatan keyakinan di kelas 2 SDN Cileksa 01. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas nih, untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Nih, ini adalah kata-kata guru untuk peserta didik. Nih, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi menstabilkan perasaan siswa dulu. Tidak langsung kamu itu ya, gitu kan. Jadi anak merasa bersalah gitu. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi merasa oh iya ternyata ketika aku salah emang manusia itu tidak ada yang selalu benar. Yang ketiga, bapak atau ibu juga buat salah. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, bapak atau ibu
tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak mau tahu siapa yang benar dan salah, tapi mencari tahu gimana caranya permasalahan itu bisa kita selesaikan. Jadi solusi. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh perkataan guru ketika menstabilkan identitas. Ya, yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan itu membantu murid menganalisis basis kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, atau kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar peserta didik kita itu apa, ya. Di sini ada contoh perkataan guru untuk peserta didiknya. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi biar siswa tidak merasa aku sudah benar-benar melakukan kesalahan gitu ya. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang kelima, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Kenapa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu adalah perkataan untuk memvalidasi kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Oke, contoh perkataannya itu, apa nilai yang kita percayai di kelas, di sekolah kita? Kayak tadi, keyakinan kelas kita apa? Ya, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya, bisa kita tanyakan kepada peserta didik kita. Yang keempat, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Oke, itu adalah contoh perkataan untuk menanyakan keyakinan. Jadi kalau seperti contoh saya tadi ya, yang sudah saya putar, yang akan saya putar nanti ada video pembuatan contoh keyakinan pembuatan restitusi, segitiga restitusi di sini. Nah, saya akan menampilkan ya. Baik anak-anak, apakah semua sudah mengumpulkan PR-nya? Oke, coba step depan. Apakah Oke, udah nanti istirahat, kita menghadap ke ibu ya. Kasih. Tahu nggak kenapa sekarang dipanggil ke sini? Karena saya tidak mengerjakan PR. Karena sekarang tidak mengerjakan PR. Kira-kira kalau tidak mengerjakan PR itu termasuk perbuatan yang salah apa tidak? Salah. Nah, pasti sekarang melakukan kesalahan ini ada alasannya kan? Sampai sore Tapi tidak bangun kesiangan atau terlambat ke sekolah? Tidak bagus kalau dia terlambat ke sekolah. Tapi dari kesalahan itu Sekar sudah melanggar keyakinan kita tidak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah Sekar melanggar? Oke, kira-kira sikap tanggung jawab itu penting apa tidak? Penting. Kalau Sekar sudah tahu tanggung jawab itu penting, kira-kira Sekar akan melakukan apa untuk memperbaiki
Baik, itu tadi contoh restitusi di kelas 2 ya. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru maupun mampu merefleksi dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir selama kurang lebih 1 jam ya. Lebih dari 1 jam. Oke. Semoga bermanfaat. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.